Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Ibu Yulianti Raharjo, SAMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi mengenai statement of cash flow. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM belakang 296. Perkenalkan, nama saya Kalantria Madabisono, NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan NPM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Gabriela Vanekirsia Vinityas dengan 3 digit NPM terakhir 237. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Dini Santika dengan NPM akhir 037. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Di sini ada the statement of cash flow atau laporan arus kas. Jadi tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode. Nah, tujuan kedua adalah menyediakan informasi berbasis kas tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama suatu periode. Formatnya yaitu merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir untuk periode tersebut. Penggunaan laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pihak lain menilai hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Lalu yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Lalu yang ketiga, alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu yang keempat, transaksi investasi dan pendanaan tunai dan non-tunai selama periode tersebut. Nah, klasifikasi arus kas. Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Transaksi dan peristiwa lain yang menjadi karakteristik masing-masing jenis aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, lalu ada kegiatan pembiayaan. Oke, di sini pada diagram ini kita melihat struktur dasar dari laporan arus kas. Laporan ini membagi seluruh transaksi tunai perusahaan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada aktivitas operasi, lalu ada investasi, dan ada pendanaan. Nah, klasifikasi ini penting untuk melihat dari mana uang perusahaan berasal dan untuk apa uang itu digunakan. Lalu selanjutnya ada aktivitas operasi. Bagian pertama dan yang paling atas, ini adalah aktivitas utama penghasil pendapatan perusahaan. Nah, isinya itu apa sih? Jadi, isinya sendiri yaitu mencakup transaksi tunai yang mengaruhi laba bersih, arus kas masuk inflow, dan arus kas keluar outflow. Lalu hubungan dengan laporan keuangan. Seperti yang tertera di sisi kanan gambar, teks merah, pos-pos ini umumnya berkaitan langsung dengan income statement items, yaitu pos laporan laba rugi. Jika operasi ini positif berarti bisnis intinya sehat. Lalu selanjutnya ada aktivitas investasi. Nah, fokusnya adalah pada pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Isinya itu apa sih? Isinya itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan menanamkan modalnya untuk masa depan. Lalu arus kas masuknya yaitu uang yang didapat dari menjual aset tetap seperti tanah, gedung, mesin, menjual saham atau obligasi perusahaan lain, atau menagih pokok pinjaman yang kita berikan ke pihak lain. Untuk arus kas keluarnya, outflow-nya yaitu uang yang keluar untuk membeli aset tetap, PPE, atau membeli investasi saham atau obligasi di entitas lain. Hubungan dengan laporan keuangannya, pos-pos ini berkaitan dengan perubahan pada non-current assets atau aset tidak ancar di neraca. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Nah, pada aktivitas pendanaan ini, perusahaan mendapatkan modal dari pihak eksternal, kreditur, dan investor. Isinya apa? Isinya yaitu transaksi dengan pemilik perusahaan dan memberi pinjaman. Meliputi arus kas masuk, yaitu uang masuk dari penerbitan saham sendiri atau penerbitan utang atau surat utang atau obligasi. Terus arus kas keluarnya yaitu pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan utang jangka panjang, atau pembelian kembali saham perusahaan. Hubungan dengan laporan keuangannya, pos-pos ini berkaitan dengan perubahan pada non-current liability dan equity, liabilitas jangka panjang dan ekuitas.
Oke, selanjutnya di sini ada klasifikasi arus kas yang masuk dan keluar. Yang pertama, aktivitas operasi melibatkan item laporan laba rugi. Lalu yang kedua, aktivitas investasi melibatkan arus kas yang dihasilkan dari perubahan investasi dan item aset non-lancar lainnya. 3. Aktivitas pendanaan melibatkan arus kas yang dihasilkan dari perubahan ekuitas dan pos kewajiban non-lancar. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada grafik yang tertera pada slide ini. Nah, jadi untuk mengevaluasi arus kas secara keseluruhan, penting untuk memahami tahap siklus hidup produk suatu perusahaan. Umumnya, perusahaan melewati beberapa tahap pengembangan yang berimplikasi pada arus kas seperti yang ditunjukkan grafik. Pola arus kas dari aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi akan bervariasi tergantung pada tahap siklus hidup produk. Pada fase perkenalan, produk kemungkinan besar tidak menghasilkan banyak pendapatan. Arus kas operasi bersih negatif karena perusahaan melakukan investasi besar-besaran untuk meluncurkan produk. Arus kas dari investasi negatif dan arus kas dari pendanaan positif. Selanjutnya ada kas dan setara kas, yaitu dasar yang direkomendasikan oleh IASB untuk laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. IFRS mewajibkan komponen kas dan setara kas dilaporkan setiap periode. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah tertentu dan begitu dekat jatuh temponya, sehingga menimbulkan resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Misalnya akibat perubahan suku bunga, umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat dalam definisi ini. Contoh setara kas adalah surat berharga negara atau treasury bill, surat berharga komersial atau commercial paper, dan reksadana pasar uang yang dibeli dengan uang tunai yang melebihi kebutuhan mendesak. Investasi ekuitas tidak termasuk dalam setara kas kecuali pada dasarnya merupakan setara kas. Selanjutnya ada bentuk laporan arus kas. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan bentuk laporan arus kas. Nah, jadi gambar ini tuh menunjukkan kerangka standar penyusunan laporan arus kas. Format yang kita lihat di sini menggunakan metode tidak langsung. Ciri utamanya bisa kita lihat di bagian paling atas, yaitu dimulai dari pendapatan bersih atau net income, bukan dari penerimaan kas pelanggan secara langsung. Nah, bagian aktivitas operasi ini, bagian pertamanya yaitu ada titik awal. Kita mulai dengan pendapatan bersih, laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi. Lalu ada penyesuaian atau adjustment, yaitu laba bersih itu berbasis akrual, bukan tunai murni. Jadi kita harus menyesuaikannya di baris penyesuaian. Kita akan menambahkan kembali beban non-kas seperti depresiasi dan memperhitungkan perubahan modal kerja seperti kenaikan piutang atau penurunan utang. Untuk hasilnya, setelah disesuaikan, kita mendapatkan angka kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu untuk bagian 2 yaitu aktivitas investasi. Nah, di sini perhitungannya lebih langsung atau di rates. Kita hanya perlu mendaftar kas yang masuk, misal jual aset, dan kas yang keluar, misal beli mesin baru. Nah, selisihnya dicatat sebagai kas bersih dari aktivitas investasi. Lalu untuk bagian 3-nya ada aktivitas pendanaan atau financing activity. Bagian ketiga ini sama seperti investasi, kita mendaftar arus kas masuk, misal terbitkan saham atau utang, dan arus kas keluar, misal bayar dividen atau lunasi utang. Nah, hasil akhirnya adalah kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, selanjutnya ada penutup. Jadi, atau rekonsiliasi kas, atau biasa kita sebut dengan bahasa Inggrisnya the bottom line. Ini tuh bagian paling bawah adalah kunci pengecekan kebenarannya. Yang pertama, kita jumlahkan total kas dari ketiga aktivitas tadi, operasi ditambah investasi tambah pendanaan. Hasilnya adalah peningkatan dibagi penurunan bersih dalam kas. Lalu yang kedua, angka tersebut kita tambahkan dengan kas di awal periode, saldo kas tahun lalu. Lalu hasil penjumlahannya adalah kas di akhir periode. Nah, angka kas di akhir periode ini wajib sama persis dengan saldo kas yang tertera di neraca atau balance sheet perusahaan pada periode tersebut. Jika beda, berarti ada yang salah hitung. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian ini ada preparing the statement of cash flow, yaitu laporan arus kas itu membutuhkan informasi detail tentang perubahan saldo akun yang terjadi.
Yang pertama, sumber informasi untuk menyusun, yaitu ada 3. Yang pertama, laporan posisi keuangan kooperatif yang memberikan jumlah perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas dari awal sampai akhir periode. Lalu ada laporan laba rugi yang membantu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh operasi selama periode tersebut. Lalu yang ketiga, data transaksi terpilih dari buku besar yang memberikan informasi rinci tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan menyediakan atau menggunakan uang tunai selama periode tersebut. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah menyusun laporan arus kas, yaitu yang pertama, kita harus menentukan perubahan kasnya. Lalu yang kedua, tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu yang ketiga, tentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Lalu selanjutnya ini ada contoh, yaitu perusahaan mulai pada 1 Januari 2022 menerbitkan 60.000 lembar saham ordinary dengan nilai nominal $1 untuk uang sebesar $60.000. Nah, laporan posisi keuangan perbandingan pada awal dan akhir tahun 2022 yaitu ada tax konsultan comparative statement of financial position. Untuk akun-akunnya bisa dilihat yaitu akun receivable 36.000, cash 49, dan totalnya untuk aset 85.000. Lalu ada equity dan liability. Ordinary share-nya kan tadi 60.000, terus return earning 20.000, kan payable 5.000. Totalnya menjadi 85.000. Ini untuk 31 Desember 2022. Sedangkan untuk Januari 1 2022 belum ada karena dia itu pada awal tahunnya. Lalu ada tax konsultan income statement untuk 31 Desember 2022, ada revenue 125, operating actual 85.000. Lalu income before income tax 40.000, lalu income tax expense 6.000, net income-nya 34.000. Langkah pertama itu menentukan perubahan kas. Konsultan pajak itu kan tidak memiliki kas di awal tahun 2022. Nah, kas tersebut itu bertambah dan berjumlah 49.000 di akhir tahun 2022. Lalu yang kedua, tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu berdasarkan IFRS, perusahaan itu menggunakan accrual basis dalam akuntansi yang mengharuskan perusahaan itu mencatat pendapatan ketika perusahaan itu memenuhi kewajiban kinerja dan mencatat beban ketika terjadinya. Jadi perusahaan itu harus menentukan pendapatan dan beban berdasarkan kas dengan menghilangkan pengaruh transaksi laporan laba rugi yang tidak mengakibatkan peningkatan atau penurunan kas. Lalu yang selanjutnya, perusahaan itu dapat mengonversi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi itu menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini menyesuaikan laba bersih untuk akun yang memenuhi laba bersih yang dilaporkan, tetapi akun tersebut itu tidak mempengaruhi kas. Nah, untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, perusahaan itu menambahkan kembali beban non-kas dalam laporan laba rugi ke laba bersih dan mengurangi kredit non-kas. Lalu ada peningkatan piutang usaha dengan menggunakan metode tidak langsung. Konsultan pajak itu memiliki pendapatan 125.000, tetapi hanya menerima kasnya 39.000. Nah, ini tuh terjadi karena ketika saldo piutang itu menurun, penerimaan kas itu lebih tinggi daripada pendapatan yang diakui berdasarkan accrual basis. Oleh karena itu, perusahaan itu menambahkan jumlah penurunan piutang usaha ke laba bersih untuk mendapatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 36.000. Karena kan selisih antara 125.000 dan 89.000 ini 36.000. Lalu selanjutnya ini ada peningkatan utang usaha dengan menggunakan metode tidak langsung. Untuk mengonversi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, konsultan itu harus menambahkan kembali kenaikan utang sebesar 5.000 ke laba bersih. Nah, konsultan itu menentukan bahwa kas bersih yang disediakan dari aktivitas operasi itu sebesar $3.000 untuk 2022. Itu net income-nya kan tadi $34.000. Lalu ada adjustment-nya yang tadi diketahui increase in account receivable sudah 36.000, lalu increase in account payable yang di dalam soal ini 5.000 menjadi 36.000 dikurangi 5.000 sebenarnya 31.000. Nah, yang net income tadi dikurangi dengan 31.000 ini menjadi net cash profit by operating activity atau arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $3.000. Lalu yang ketiga, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Nah, peningkatan modal saham atau yang modal saham ordinary sebesar 60.000 tadi yang sudah dibeli dihasilkan dari penerbitan saham biasa secara tunai yang dilaporkan sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ada item-item yang menyebabkan peningkatan laba ditahan sebesar 20.000 yaitu laba bersih sebesar 34.000 meningkatkan laba ditahan, lalu pembagian dividen sebesar 14.000 mengurangi laba ditahan. Yang selanjutnya menyusun statement of cash flow. Jadi ada tax konsultan INC statement of cash flow for the year end December 31 in 2022, yaitu cash flow from operating activity
ada net income tadi sebesar 34.000, lalu ada adjustmentnya. Tadi kan diketahui increase in akun receivable sebesar 36.000, lalu increase in akun payable 5.000. Jadi kita kurangi menjadi 36 dikurangi 5.000 menjadi 31.000. Lalu net cash provide by operating activity, arus kas dari operasi yaitu sebesar 3.000. Lalu ada cash flow dari aktivitas keuangan atau finansial yaitu issuance of ordinary shares sebesar 60.000 tadi yang penerbitan modal saham yang ordinary. Lalu payment of cash dividend, pembayaran dividen ini tuh mengurangi, jadi 60.000 dikurangi 14.000 sama dengan 46.000 untuk aktivitas dari pendanaan. Lalu net increase in cash yaitu yang 3.000 tadi dari operasi ditambah 46.000 pendanaan menjadi 49.000. Jadi untuk cash 1 Januari kan tidak ada karena itu tahun pertama, maka menjadi cash untuk Desember 2022 menjadi 49.000 dolar. Lalu ada untuk 2023 ada laporan financial position yaitu ada aset 2023 70.000, land building 200.000, accumulated depreciation buildingnya sebesar 11.000, equipment 68.000, accumulated depreciation equipment 10.000, akun receivable 26.000, prepaid expense 6.000, cash 37.000, menjadi total untuk asetnya 386.000. Sedangkan 2022 hanya ada di akun receivable besar 36.000 tadi. Lalu ada akun cashnya yang diketahui dari statement of cash flow 49.000. Jadi untuk total aset di 2022 tadi 85.000. Lalu ada equity and liability, share capitalnya untuk 2023 60.000, return earning 136.000, bonds payable 150.000, account payable 40.000. Jadi total untuk 2023 equity and liability 386.000. Sedangkan untuk 2022 tadi kan ada share capitalnya tetap 60.000, terus return earningnya 20.000 yaitu yang tadi 34.000 dikurangi 14.000. Lalu bonds payable tidak ada, account payable-nya ada 5.000 yang utang tadi. Jadi untuk equity and liability 2022 sebesar 85.000. Untuk selanjutnya yaitu terdapat income statement dari konsultan INC pada tahun kedua. Terdapat revenue sebesar 492.000, operating expense-nya sebesar 269.000, depreciation expense-nya sebesar 21.000, dan jika dijumlahkan menjadi 290.000. Kemudian income from operation-nya 202.000, income tax expense-nya 68.000, sehingga net income-nya menjadi 134.000 dolar. Terdapat informasi tambahan yaitu perusahaan mengumumkan dan membayar dividen kas sebesar 18.000 dolar. Kemudian perusahaan memperoleh kas sebesar 150.000 melalui penerbitan obligasi jangka panjang, dan tanah, bangunan, dan peralatan diperoleh dengan membayar tunai. Kemudian terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan perubahan kas. Kas menurun sebesar 12.000 dari saldo awal yaitu 49.000 menjadi 37.000. Langkah kedua yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Laba bersih sebesar 134.000 disesuaikan dengan beberapa akun, yaitu akun piutang usaha turun sebesar 10.000, beban dibayar di muka naik sebesar 6.000, kemudian utang usaha naik sebesar 35.000, penyusutan sebesar 21.000 ditambahkan kembali karena merupakan beban non-kas, dan hasil akhirnya arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar 194.000. Langkah ketiga yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan, di mana investasi terdapat pembelian tanah sebesar 70.000, pembelian bangunan sebesar 200.000, pembelian peralatan sebesar 68.000, semua merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Kemudian dari aktivitas pendanaan terdapat penerbitan obligasi yang menambahkan kas sebesar 150.000 dan pembayaran dividen sebesar 18.000 yang merupakan arus kas keluar dari pendanaan.
Lalu kemudian terdapat perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun kedua dengan metode tidak langsung, yaitu terdapat net income sebesar 134.000 dari yang tadi. Kemudian terdapat beberapa penyesuaian, yaitu terdapat depreciation expense sebesar 21.000, decrease in account receivable sebesar 10.000, lalu dikurangi dengan increase in prepaid expense yaitu 6.000, dan increase in account payable-nya 35.000. Adjustment-nya itu jika di total sebesar 60.000, jadi net cash provided by operating activities-nya jika ditambahkan menjadi 194.000. Kemudian terdapat statement of cash flow pada tahun 2023, yaitu terdapat net income-nya sebesar 134.000, kemudian adjustment tadi dimasukkan, lalu terdapat cash flow from activities investasi dari purchase of land sebesar 70.000, kemudian dari building terdapat 200.000, kemudian dari equipment sebesar 68.000. Jika dijumlahkan, net cash investasinya sebesar 338.000. Kemudian terdapat asuransi dari obligasinya sebesar 150.000 dikurangi dengan dividennya sebesar 18.000. Jadi net cash provided by financing activities-nya sebesar 132.000, kemudian dikurangi dengan net decrease in cash-nya 12.000. Jadi total cash pada 1 Januari 2023 yaitu 49.000, sedangkan pada 31 Desember yaitu 37.000. Kemudian terdapat ilustrasi pada tahun 2024. Jadi tax konsultan INC terus mengalami kesuksesan pada tahun 2024, yaitu tahun ketiga operasinya, dan memperluas usahanya dengan menjual perangkat lunak komputer yang digunakan untuk persiapan dan perencanaan pajak. Karena itu, persediaan menjadi aset baru yang muncul dalam laporan posisi keuangan perusahaan per 31 Desember 2024. Nah, di sebelah itu merupakan laporan posisi keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember dengan perbandingan, yaitu laporan posisi keuangan pada 2024 dan 2023 bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Pada slide ini kita akan bahas mengenai ilustrasi yang ada di dalam materi kita. Yang pertama kita akan bahas dari ilustrasi 23.14. Jadi dalam slide ini sudah dimasukkan ilustrasinya, yaitu terdapat income statement atau laporan keuangan dari Tax Consultants Inc. Yang di sini tuh dipaparkan gitu ya, ditunjukkan bahwa mereka ini memiliki pendapatan sebesar 890.000 yang kemudian memiliki net income atau laba bersih sebanyak 125.000. Nah, di sini juga ada additional informations-nya, sehingga didapatkan untuk step 1 itu kan harus mengetahui dulu apakah ada perubahan kas. Maka dapat dilihat bahwa terjadi perubahan kas, yaitu bertambah sebanyak $17.000. Kemudian di step 2 ini untuk PT Tidak Langsung itu langsung dimulai dari laba bersihnya, yaitu sebesar $125.000. Nah, kemudian akan menghasilkan arus kas operasi itu sebesar $59.000. Selanjutnya di slide ini merupakan ilustrasi 23.15 sampai 23.16. Nah, untuk ilustrasi 23.15 ini merupakan operating activity sections on cash flow statement. Nah, di sini itu adalah hasil akhirnya, yaitu perusahaan ini memiliki net cash provided by operating activities dari sisi operasinya itu sebesar 59.000 seperti yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk di 23.16 ini merupakan statement of cash flow yang merupakan arus kas lengkapnya gitu.
Nah, dari sini didapatkan bahwa perusahaan ini memiliki arus kas dari operasi itu $59.000, kemudian investingnya minus $107.000 dan juga financing yaitu $65.000. Kita juga akan sedikit membahas mengenai adjustment needed to determine net cash flow from operating activities menggunakan indirect method. Nah, di sini kita ambil dari ilustrasi 23.17 yang sudah dikategorikan apa saja yang termasuk ke additions dan juga apa saja yang termasuk ke deductions. Nah, untuk additions ini terdapat depreciation expense, kemudian ada amortization of intangibles, ada amortization of bond discount, increase in deferred income tax liability, loss on investment in ordinary shares using equity method, kemudian ada loss on sale of plant assets, ada loss on impairment of assets, ada decrease in receivable, decrease in inventory, decrease in prepared expense, kemudian ada increase in accounts payable, dan juga yang terakhir adalah increase in accrued liabilities. Nah, untuk deductions terdapat amortizations of bond premium, kemudian ada decrease in deferred income tax liability, ada income on investments in ordinary shares using equity method, lalu ada gain on sale of plant assets, ada increase in receivables, lalu ada increase in inventory, increase in prepaid expense, decrease in accounts payable, dan juga decrease in accrued liabilities. Nah, ini itu merupakan penyesuaian tambahan metode tidak langsung, yaitu seperti yang tadi, addition dan juga deductions. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk mengonversi laba bersih yang berbasis akrual menjadi kas dari operasi yang berbasis kas. Nah, pada materi selanjutnya adalah net cash flow from operating activities direct method. Jadi, pada metode langsung atau direct method, perusahaan menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan cara mengubah setiap komponen pendapatan dan beban dari basis akrual menjadi basis kas. Nah, tujuan utamanya adalah menunjukkan secara nyata berapa banyak kas yang benar-benar diterima dari pelanggan dan berapa kas yang benar-benar dibayarkan kepada pemasok, karyawan, dan pihak lain selama periode tersebut. Nah, dalam metode ini, laporan arus kas itu tidak dimulai dari laba bersih, tetapi dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari kegiatan operasi sehari-hari. Nah, di sini yang pertama ada cash receipt from customer atau penerimaan kas dari pelanggan. Angka penjualan yang tercantum pada laporan laba rugi di sini itu masih menggunakan basis akrual sehingga harus disesuaikan dengan perubahan piutang usaha selama tahun berjalan. Nah, jika piutang usaha meningkat, berarti sebagian penjualan belum diterima kasnya, sehingga penerimaan kas sebenarnya lebih kecil dari penjualan. Sebaliknya, jika piutangnya itu menurun, maka kas yang diterima itu lebih besar karena ada penagihan dari periode sebelumnya. Contohnya pada perusahaan Drogba SA memiliki penjualan sebesar 780.000 euro dan piutang meningkat sebesar 15.000 euro, artinya penerimaan kas dari pelanggan adalah 765.000 euro. Selanjutnya, perusahaan menghitung pembayaran kas kepada pemasok. Nah, untuk menentukan besarnya kas yang benar-benar dibayarkan, langkah pertama adalah menghitung total pembelian selama tahun tersebut. Pembelian ini dihitung dengan menyesuaikan cost of goods sold dengan perubahan persediaan. Jika persediaannya itu meningkat, berarti perusahaan membeli lebih banyak barang daripada yang dijual, sehingga pembelian adalah COGS ditambahkan kenaikan persediaan. Nah, pada contoh soal, ini perusahaan Drogba SA, COGS-nya itu sebesar 450 euro dan persediaannya itu meningkat sebesar 160.000 euro, sehingga total pembeliannya adalah 610 euro. Nah, pembelian ini kemudian disesuaikan lagi dengan perubahan utang usaha. Ketika utang usahanya itu meningkat, berarti sebagian pembelian belum dibayar dan kas keluar itu lebih sedikit. Nah, dalam contoh soal ini, utang usahanya itu meningkat 60.000 euro sehingga pembayaran kas kepada pemasok menjadi 550.000 euro. Nah, pada tahap berikutnya adalah menghitung pembayaran kas untuk beban operasi. Jadi beban operasi di laporan laba rugi itu juga menggunakan basis akrual, sehingga harus disesuaikan dengan perubahan pada prepaid expense dan accrued expense payable. Nah, jika prepaid expense-nya itu meningkat, berarti perusahaan membayar lebih banyak di muka, sehingga kas keluar lebih besar. Nah, sebaliknya jika accrued expense payable-nya itu meningkat, ada sebagian beban yang belum dibayar, sehingga kas yang keluar itu lebih sedikit. Nah, dalam kasus Drogba SA ini, operating expense-nya itu sebesar 160.000 euro, disesuaikan dengan kenaikan prepaid
expense-nya sebesar 8.000 euro, dan kenaikan accrued expense payable sebesar 20.000 euro, menghasilkan pembayaran untuk beban operasi sebesar 148.000 euro. Nah, perlu diperhatikan bahwa beban penyusutan ini tidak termasuk karena tidak melibatkan kas. Nah, yang terakhir, perusahaan itu menghitung pembayaran kas untuk pajak, yang biasanya disesuaikan dari beban pajak berdasarkan perubahan dalam akun utang pajak. Nah, setelah seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas itu dihitung, perusahaan dapat menentukan neto arus kas dari aktivitas operasi, yaitu selisih antara total kas masuk dan total kas keluar yang berkaitan dengan operasi. Selanjutnya, penyesuaian terhadap laba bersih atau adjustment to net income. Nah, di sini penyesuaian terhadap laba bersih itu diperlukan karena laporan laba rugi menggunakan basis akrual. Sementara arus kas harus mencerminkan uang tunai yang benar-benar masuk dan keluar. Item non-kas seperti depresiasi, amortisasi, dan deflasi harus ditambahkan kembali karena tidak menyebabkan pengeluaran kas. Meskipun mengurangi laba, hal yang sama berlaku untuk kerugian penjualan aset, karena kerugian meningkatkan beban tetapi tidak menggambarkan arus kas keluar di aktivitas operasi. Sebaliknya, keuntungan penjualan aset dikurangkan dari laba bersih karena arus kas masuknya akan dilaporkan pada aktivitas investasi. Nah, selain item non-kas, perusahaan juga harus menghilangkan pengaruh transaksi yang tidak terkait operasi, seperti laba dari penjualan aset, itu dengan menghapus efek akuntansi yang tidak mencerminkan kas. Perusahaan dapat memperlihatkan arus kas operasi yang sebenarnya. Contohnya, ketika perusahaan menjual tanah dengan gain 5.000, gain ini dikurangkan dari laba bersih pada bagian operasi untuk mencegah perhitungan ganda, karena kas hasil penjualan tanah akan dicatat sebagai arus kas investasi, bukan operasi. Selanjutnya, perubahan modal kerja atau working capital change. Perubahan modal kerja menggambarkan selisih antara transaksi akrual dengan kas yang benar-benar bergerak. Kenaikan aset lancar seperti piutang, persediaan, atau prepared expense menunjukkan adanya penggunaan kas. Misalnya, persediaan meningkat berarti perusahaan membeli barang lebih banyak sehingga kas berkurang. Sebaliknya, penurunan aset lancar menambah kas untuk liabilitas, arah pengaruh terbalik. Kenaikan utang usaha atau utang akrual menambah kas karena perusahaan menunda pembayaran. Nah, di sini ada ilustrasi Drogba SA yang menunjukkan bagaimana perubahan modal kerja secara signifikan memengaruhi arus kas operasi. Dari laba bersih 112.000, kas operasi turun menjadi hanya 19.000 setelah berbagai penyesuaian, yakni piutang naik 15.000, persediaan naik 160.000, dan prepaid expense naik 8.000. Semuanya mengurangi kas. Nah, lalu di sisi lain, utang usaha naik 60.000 dan utang akrual naik 20.000, sehingga menambah kas. Contoh ini menunjukkan bahwa laba besar tidak selalu berarti arus kas operasi itu tinggi. Selanjutnya, item khusus yakni deferred tax and share-based compensation. Beberapa transaksi khusus juga memengaruhi rekonsiliasi arus kas, terutama yang melibatkan pajak tangguhan dan kompensasi berbasis saham. Deferred tax asset meningkat ketika beban pajak akuntansi lebih besar daripada yang dibayar secara kas. Peningkatan akun ini menambah laba bersih, tetapi tidak menyebabkan kas itu masuk, sehingga harus dikurangkan kembali pada rekonsiliasi. Sebaliknya, share-based compensation adalah beban non-kas yang dicatat berdasarkan nilai wajar opsi atau saham yang diberikan kepada karyawan, sehingga harus ditambahkan kembali dalam arus kas operasi. Nah, contohnya di sini ada
First Wave memberikan 5.000 opsi kepada CEO-nya dengan nilai wajar total 200.000 untuk 2 tahun. Pada tahun pertama, perusahaan itu mencatat beban kompensasi 100.000 dan deferred tax asset 35.000. Dalam arus kas, beban kompensasi ditambahkan kembali ke laba bersih karena tidak mengurangi kas, tetapi peningkatan deferred tax asset dikurangkan. Jika di masa depan opsi tersebut dieksekusi oleh karyawan, kas yang diterima perusahaan baru akan dilaporkan, sehingga arus kas dari aktivitas pendanaan bukan aktivitas operasi. Di sini saya akan membahas beberapa aspek penting dalam penyusunan laporan arus kas, khususnya penyesuaian terkait dengan piutang usaha dan bagaimana kita memperlakukan berbagai transaksi non-kas dan non-operasi. Kita mulai dengan laporan arus kas, metode tidak langsung dengan fokus pada piutang usaha neto. Masalah intinya adalah bagaimana pengaruh cadangan kerugian piutang atau CKP terhadap arus kas operasi. Yang pertama, pendekatan terpisah pada ilustrasi 23.29. Kita bisa menganalisisnya secara terpisah. Kenaikan piutang usaha bruto sebesar 15.000 euro adalah penyesuaian yang mengurangi laba bersih karena kas yang diterima lebih rendah dari penjualan aktual. Namun, kenaikan cadangan kerugian piutang sebesar 6.000 harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Ini krusial karena kenaikan cadangan kerugian piutang disebabkan oleh beban piutang tak tertagih yang merupakan beban non-kas. Total penyesuaian bersihnya adalah pengurangan sebesar 9.000 euro. Yang kedua, pendekatan neto atau pintasan pada ilustrasi 23.30. Caranya lebih efisien dan direkomendasikan adalah menggunakan pendekatan neto. Kita cukup melihat perubahan piutang usaha. Jika piutang usaha neto naik sebesar 9.000 euro, kita langsung mencatat pengurangan sebesar 9.000 euro itu tadi dari laba bersih. Dan penting, pendekatan pintasan ini juga mengatasi penghapusan piutang yang tidak mempengaruhi arus kas sehingga mempermudah perhitungannya. Selanjutnya, perlakuan yang sangat berbeda ada pada metode langsung. Di sini, cadangan kerugian piutang tidak boleh dinetokan terhadap piutang usaha. Kita harus menghitung kas aktual. Pada ilustrasi 23.32, untuk penerimaan kas dari pelanggan, kita hanya mengurangi penjualan sebesar 100.000 dengan kenaikan piutang usaha bruto sebesar 15.000 yang menghasilkan 85.000 euro. Untuk pembayaran kas untuk beban operasi, kita mengurangi total beban operasi sebesar 60.000 euro dengan beban piutang tak tertagih sebanyak 6.000 euro yang menghasilkan 54.000. Jika kita menggunakan angka piutang neto, kedua item kas ini akan salah saji. Lalu selanjutnya, perubahan modal kerja lainnya yang tidak mempengaruhi laba bersih. Kita harus berhati-hati dalam mengklasifikasikan perubahan modal kerja. Beberapa perubahan modal kerja memang mempengaruhi kas, namun tidak mempengaruhi laba bersih. Transaksi ini harus diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi atau pendanaan. Contoh investasi, pembelian investasi jangka pendek. Ini mengurangi kas dari aktivitas investasi. Yang kedua, contoh pendanaan, penerbitan wesel bayar non perdagangan jangka pendek. Ini menambah kas dari aktivitas pendanaan. Mengenai dividen tunai yang dapat dibayar, perubahan saldo ini tidak dilaporkan dalam laporan arus kas, namun dividen yang dibayar dilaporkan sebagai aktivitas pendanaan. Selanjutnya, rugi bersih atau net loss. Bagaimana jika perusahaan mengalami rugi bersih? Yang pertama, kita tetap harus menambahkan kembali penyesuaian non-kas seperti depresiasi, dan hasilnya dapat berupa arus kas operasi positif jika total penyesuaian yang ditambahkan lebih besar dari rugi bersih. Misalnya 6.000 penyesuaian dengan 50.000 ruginya. Atau bisa juga menghasilkan arus kas operasi negatif jika rugi bersih lebih besar. Lalu ada pengungkapan transaksi non-kas signifikan. Laporan arus kas hanya mencatat arus kas, oleh karena itu transaksi non-kas signifikan yang merupakan aktivitas investasi atau pendanaan harus diungkapkan secara terpisah, biasanya di catatan
Dan contohnya termasuk akuisisi aset dengan menerbitkan saham atau pertukaran aset non-moneter. Selanjutnya, pengungkapan khusus bunga dividen dan pajak. Sesuai standar IAS 7, bunga dividen dan pajak yang diterima atau dibayar harus diungkapkan secara terpisah. Secara praktik, untuk tugas, bunga diterima, bunga dibayar, dan dividen diterima diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi karena mempengaruhi laba bersih. Sementara dividen dibayar diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Demikian pula, pajak penghasilan dibayar juga harus diungkapkan secara terpisah dalam aktivitas operasi. Terakhir, untuk mempermudah penyusunan laporan arus kas, terutama jika penyesuaiannya banyak, perusahaan dapat menggunakan kertas kerja. Fungsinya adalah mengelompokkan data dan merekonsiliasi perubahan saldo akun laporan posisi keuangan. Dan perlu diingat, item rekonsiliasi dalam kertas kerja tidak pernah di jurnal, dan itu hanya alat bantu saja. Selanjutnya, persiapan lembar kerja. Nah, penyusunan lembar kerja itu melibatkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, masukkan akun laporan posisi keuangan dan saldo awal dan akhir di bagian akun laporan posisi keuangan. Langkah kedua, itu masukkan data yang menjelaskan perubahan dalam akun laporan posisi keuangan selain kas dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas di kolom rekonsiliasi lembar kerja. Langkah ketiga itu masukkan kenaikan atau penurunan kas pada kas dan bagian bawah lembar kerja. Entry ini harus memungkinkan total kolom rekonsiliasi menjadi sesuai. Nah, selanjutnya analisis transaksi. Nah, karena kas merupakan dasar analisis, satelit merekonsiliasi akun kas terakhir karena pendapatan merupakan item pertama yang muncul pada laporan arus kas. Maka pendapatan ditangani terlebih dahulu. Laba bersih untuk periode tersebut adalah $117. Entry untuk laba bersih tersebut pada lembar kerja adalah sebagai berikut. Laba operasional $117 di debit, laba ditahan $117 di kredit. Dividen saham dan dividen tunai juga mempengaruhi laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan merupakan dividen saham sebesar $15. Entry lembar kerja untuk transaksi ini adalah sebagai berikut. Laba ditahan pada modal saham biasa sebesar $15.000. Penerbitan dividen saham bukanlah pos operasi, investasi, atau pendanaan tunai. Oleh karena itu, meskipun perusahaan mencatat transaksi ini pada lembar kerja untuk tujuan rekonsiliasi, tidak melaporkan dalam laporan arus kas. Dividen tunai sebesar $6.000 yang dibayarkan merupakan arus kas keluar dan aktivitas pendanaan. Nah, satelit membuat entry lembar kerja sebagai berikut. Laba ditahan pada pembiayaan dividen tunai sebesar $6.000. Perusahaan merekonsiliasi saldo awal dan akhir laba ditahan dengan memasukkan 3 saldo item di atas. Peningkatan piutang usaha bersih sebesar $53 merupakan penyesuaian yang tidak mengakibatkan arus kas masuk selama tahun 2023. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi laba bersih kenaikan $53.000. Satelit entry lembar kerja sebagai berikut. Piutang usaha bersih pada operasional, peningkatan piutang usaha sebesar $53.000. Peningkatan persediaan sebesar $152.000 merupakan kas operasional. Investasi tambahan dalam persediaan sepanjang tahun mengurangi kas tanpa meningkatkan harga pokok penjualan. Ini jurnalnya inventaris pada operasional, peningkatan persediaan sebesar $152.000. Nah, penurunan beban dibayar di muka sebesar $500 merupakan beban dalam laporan laba rugi yang tidak mengalami arus kas keluar pada periode berjalan. Nah, satelit harus menambahkan jumlah tersebut kembali kepada laba bersih melalui entry berikut. Operasional, penurunan biaya dibayar di muka pada biaya dibayar di muka sebesar $500. Investasi satelit dalam saham Porterco meningkat sebesar $3.500.
Nah, jumlah ini mencerminkan bagian satelit dari laba bersih yang diperoleh Porter selama tahun berjalan. Meskipun pendapatan satelit dan kenaikan laba bersihnya meningkat sebesar $3.500 dengan mencatat bagian satelit dari laba bersih Porter tidak ada kas atau dividen yang diberikan satelit membuat entry lembar kerja berikut. Investasi ekuitas di Porter 3.500 di debit, di kreditnya operasional ekuitas dalam laba Porter.